Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Al-Quran dan Sains, Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya sendiri Arum Hidayani Sukesti dengan NIM E91219068 dan rekan saya Dimas Tian Alamsyah dengan NIM E91219071 akan membahas tentang fenomena pertemuan dua lautan dalam perspektif Al-Quran dan sains. Dalam pembahasan ini ada 4 tema. Yakni fenomena pertemuan dua lautan, pandangan sains terkait fenomena pertemuan dua lautan, selanjutnya penjelasan ayat Al-Quran terkait pertemuan dua lautan, dan yang terakhir hikmah dari fenomena pertemuan dua lautan. Yang pertama, pemahaman fenomena pertemuan dua lautan. Fenomena pertemuan dua lautan ini dalam bahasa Arab disebut dengan Maraj al-Bahrain, dan kalau maknanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara harfiah, maka berarti bercampurnya dua lautan. Bercampurnya dua lautan ini yang dimaksud bercampur ini adalah membaur secara total atau sempurna, sehingga air laut yang asin mempengaruhi sungai yang tawar. Begitupun sebaliknya, air sungai yang tawar mempengaruhi kadar keasinan air laut sampai melebur menjadi rasa air laut yang sejenis. Akan tetapi, jika Maraj al-Bahrain tetap kukuh dipahami dengan bercampur, hal tersebut juga masih dapat diterima dengan catatan bahwa bercampur yang dimaksud tidak berbaur secara total atau sempurna. Nah, Al-Bahrain ini sendiri sebenarnya dapat dipahami dengan berbagai macam hal. Adapun dalam Al-Quran juga dijelaskan mengenai ini, yakni pendapat mayoritas ulama yang menafsirkan dari surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20 dengan surat Al-Furqan ayat 53, maka pertemuan dua lautan tersebut terjadi dengan batas yang dapat terlihat secara vertikal. Pertemuan antara dua sungai yang tawar dengan air laut yang asin umumnya berada di muara-muara sungai, sehingga yang dimaksud dengan barzakh dalam Al-Quran menurut ulama atau ilmuwan yang berpendapat ini adalah muara sungai tersebut. Pandangan sains terkait fenomena pertemuan dua lautan, yakni dari sisi sains, barzakh merupakan sebuah temuan baru oleh para ilmuwan untuk membuktikan bahwa Al-Quran benar-benar mukjizat. Seorang peneliti yakni Muhammad Ibrahim Al-Sumait menemukan bahwa
adanya daerah di antara kedua teluk tersebut yang dinamai dengan Mixed Water Area atau daerah barzakh dalam istilah Al-Quran, sehingga dari sini barzakh juga bisa dipahami dengan istilah Mixed Water Area, yaitu suatu area di mana kedua lautan yang bertemu benar-benar bercampur tetapi tidak saling mendominasi, yang mana dalam Al-Quran disebutkan dengan istilah la yabghiyan, yaitu antara masing-masing tidak saling melampaui satu sama lain. Hal ini dikarenakan air laut memiliki karakteristik seperti halnya manusia, hewan, tumbuhan, ataupun ciptaan Allah yang lain. Karakteristik air laut meliputi salinitas atau kadar garam, suhu, densitas, dan sebagainya. Karakteristik air laut antara lautan yang satu dengan yang lain tidaklah sama. Pengaruh geografis maupun iklim dari banyaknya lautan yang ada menyebabkan ketika ada dua lautan yang bertemu dari pengaruh yang berbeda, maka otomatis kedua lautan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda pula, sehingga kedua lautan tersebut tidak bisa bercampur secara total dan seakan-akan terdapat pemisah di antara keduanya, seperti yang diungkap dalam Al-Quran. Posisinya adalah bersebelahan atau dibatasi secara vertikal, atau bisa jadi bertumpang tindih, dibatasi secara horizontal, melibatkan suatu pergerakan, suatu yang dinamis. Tempat pertemuan yang dimaksud adalah suatu kawasan perbatasan yang menghalangi kedua laut tadi dari menjadi satu laut yang tanpa karakteristik fisika dan kimia yang khas. Karakteristik masing-masing laut tetap dipertahankan, di mana laut yang memiliki karakteristik asin atau tawar itu ada pemisah, tidak bisa tercampur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dimastian Alamsyah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang ayat Al-Quran terkait pertemuan dua lautan tersebut. Al-Quran tentu tidak serta-merta membiarkan dan juga tidak menjelaskan tentang pertemuan dua lautan yang berbeda ini. Dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 19 dan ayat 20 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, marajal bahraini yaltaqiyan, dan bainahuma barzakhul la yabghiyan, yang artinya ayat 19, dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu, dan ayat 20 yang artinya di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Berdasarkan penafsiran pada Quran surat Ar-Rahman ayat 19 dan ayat 20, maka dapat dipahami bahwa makna maraj al-bahraini jika diartikan dalam bahasa Indonesia maka dapat diartikan dengan bertemunya dua lautan. Dalam Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim, Tantawi Jauhari menafsirkan maraj al-bahrain, aliran air yang bertemu. Dua air tersebut adalah air laut yang asin dan air laut yang tawar rasanya. Keduanya tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Menurut Tantawi Jauhari juga penyebab keduanya lautan tersebut tidak saling bercampur satu sama lain dikarenakan adanya batas yang bersifat ilahiyah. Dijelaskan pula dalam surat Al-Furqan ayat 53 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim,
wa huwa alladhi marajal bahraini hadza aqdun furatu wa hadza mil'atun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura, yang artinya dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir atau berdampingan, yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Dalam ayat ini terkandung makna bahwa Allah adalah zat yang mengalirkan dua lautan dan menjadikan keduanya mengalir berdampingan tanpa bercampur satu sama lain. Laut ini, yakni laut yang pertama tawar, tidak asin dan sangat segar, sedangkan laut kedua yakni sangat asin dan dia membuat sekat pemisah dan dinding penghalang yang mencegah percampuran antara satu laut dengan yang lainnya. Masing-masing laut itu masih terpisah satu sama lain dan berada dalam arus khusus sesuai ketentuan Allah. Dua lautan yang terdapat dalam surat Ar-Rahman ayat 19 dan ayat 20 serta Al-Furqan ayat 53 sifatnya adalah umum atau dalam istilah ulum Al-Quran adalah mutlak. Dua lautan yang dimaksud bisa terjadi di mana saja selama di antara keduanya memiliki karakteristik air laut yang berbeda atau di mana saja pertemuan antara laut dan sungai. Baik pertemuan tersebut terjadi dengan batas pemisah secara vertikal maupun horizontal, sehingga baik di kalangan ulama maupun ilmuwan tidak perlu lagi memperselisihkan permasalahan ini, seperti halnya pertemuan antara Samudra Atlantik dengan Laut Tengah atau Laut Mediterania pada Selat Gibraltar, pertemuan antara Samudra Hindia dengan air laut berwarna biru tua, sedangkan di Samudra Atlantik Selatan dengan air laut berwarna biru muda. Kita lanjut lagi. Dalam fenomena pertemuan dua lautan tidak mungkin tidak terdapat hikmah dalam peristiwa tersebut. Terdapat adanya hikmah tersendiri yang dapat kita manfaatkan dan juga kita peroleh sehingga kita bisa memperdayakannya secara baik juga secara benar. Allah berfirman dalam surat Al-Fatir ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yastawil bahrani hadza 'adbun furatun sa'ighun sarabu wa hadza mil'un ujaj wa min kullin ta'kuluna lahman tariyan wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha wa taral fulka fihi mawakhiru litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun, yang artinya dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit, dan dari masing-masing lautan itu kamu dapat memakan dagingnya segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai, dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut agar kamu dapat mencari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Sehingga kalau kita lanjut, kita dapat mengkelompokkan hikmah dari fenomena pertemuan dua lautan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yakni sumber perhiasan, yang kedua terdapat perbedaan jenis flora dan fauna, yang ketiga sebagai sumber pembangkit listrik. Sekian presentasi dari kami. Satu kalimat yang dapat kami sampaikan, mari jaga alam sekitar kita, terutama lautan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.